Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam program Catatan Akhir Pekan TVmu dan kita masih membahas mengenai Islamofobia di mana-mana. Tadi Prof. Dadang juga sudah sampaikan aksi-aksi atau kegiatan dari Islamofobia ini sebetulnya sudah lama terjadi dan sudah banyak sekali juga berulang kali terjadi begitu. Nah, Prof. Bisa sampaikan kembali mengenai aturan yang dikeluarkan dari PBB terkait untuk memerangi Islamofobia sendiri, Prof. Ya, PBB pada tanggal 3 Maret 2022 yang lalu itu mengeluarkan semacam keputusan tentang memerangi Islamofobia. Setiap tanggal 15 Maret itu dari mulai 15 Maret 2022 sampai selanjutnya itu harus diperingati sebagai Hari Combat Islamofobia. Jadi Combat Islamofobia itu ialah memerangi Islamofobia di mana saja. Saya kira ini satu keputusan yang bagus, terutama di negara-negara maju itu juga tidak sedikit orang yang Islamofobianya tinggi. Kesan-kesan yang dibangun di tiap negara-negara maju itu, mereka Islam itu jahat, Islam itu teroris, Islam itu adalah aliran sesat, itu suka digembar-gembar seperti itu. Ternyata orang-orang yang masuk Islam itu ketika dia membicarakan atau menyatakan latar belakang dia masuk Islam itu berangkatnya semuanya dari image Islam yang jelek dulu. Jadi Islam diimajkan jelek, mereka membenci Islam, bahkan ingin menjauhi Islam, tapi ketika mereka bersentuhan dengan Islam, ternyata Islam itu adalah sangat luar biasa agung, maka mereka konversi memeluk Islam. Itu banyak sekali orang-orang yang seperti itu, termasuk ke tokoh-tokoh yang sangat hebat ya, seperti Jeffrey Lang, Cat Stevens dan lain sebagainya. Kalau ditanya, mereka kesannya awalnya adalah Islam itu adalah jelek karena dibentuk image-nya seperti itu. Dan yang paling parah sekarang itu mencari popularitas itu dengan membenci Islam. Seperti di negara-negara barat, kalau ingin menang pemilu, biasanya mereka mengeluarkan isu tentang Islamofobia. Dan yang paling menyedihkan juga negeri kita di Indonesia. Orang berlomba-lomba kalau ingin naik pangkat, ingin punya jabatan, mengeluarkan pernyataan yang sangat menyakitkan biasanya. Kadang-kadang seperti itu. Nah, ini juga harus menjadi perhatian kita. Mudah-mudahan bisa meratifikasi keputusan PBB tentang memerangi Islamofobia di Indonesia. Baik, Prof. Prof mengacu pada keputusan PBB untuk memerangi Islamofobia tadi, langkah dari Muhammadiyah sendiri apa saja, Prof, untuk memerangi Islamofobia ini? Karena kan tadi Prof juga sudah sampaikan tidak hanya satu negara saja yang merusak begitu ya, melakukan aksi-aksi atau kegiatan Islamofobia gitu. Tidak hanya di India, kalau tidak salah juga dari negara Tiongkok juga seperti itu. Nah, langkah dari Muhammadiyah sendiri bagaimana, Prof, untuk memerangi hal tersebut? Ya, kalau Muhammadiyah kan secara resmi sebagai sebuah organisasi dakwah, ya kita melalui dakwah memberi pengertian kepada semua pihak, baik itu di dalam negeri maupun di luar negeri, tentang bagaimana Islam itu yang sebenarnya. Dan kita kan ingin mewartakan Islam berkemajuan, Islam yang berorientasi bukan seperti yang digambarkan oleh mereka tentang Islam yang kembali ke masa lalu, Islam itu kuno, Islam itu tidak update, Islam itu ada teroris. Ya, kita semaksimal mungkin melalui perwakilan-perwakilan di luar negeri, kita juga memberikan pencerahan kepada mereka tentang apa itu Islam itu. Dan terutama di dalam negeri ini, ya, kita pun memang merasa prihatin dengan kondisi di kita yang selalu juga banyak diopinikan tentang santri, tentang Islam. Sehingga ada kalau orang pakai pakaian muslim itu disebut kadrun, ya kan itu kadal gurun mana? Kadal gurun di Gobi, di RRT, atau kadal gurun di Sahara di Afrika, saya tidak tahu tuh.
Kadrun itu garan gurun mana gitu. Kalau kadal gurun Gobi ya itu dari Cina, Gobi. Kalau kadal gurun di Sahara ya itu di Afrika. Jadi kemana mereka arahnya saya tidak tahu. Tapi itu sebagai sebuah penghinaan dan ejekan pada orang-orang yang memakai pakaian Muslim, termasuk juga yang melaksanakan ajaran Islam. Saya kira ini perlu perhatian. Muhammadiyah dengan sangat cekatan melalui pendekatan hukum maupun konstitusi untuk memberikan perlawanan terhadap ajaran Islamofobia itu. Tapi Muhammadiyah sebagai suatu gerakan dakwah kan bisa memperlihatkan diri sebagai penganut Islam yang saleh, penganut Islam yang moderat ketika kita membuat amal-amal usaha di daerah-daerah minoritas Muslim yang mayoritas non-Muslim. Jadi kita ingin memberikan satu image bahwa kita ini Islam itu rahmatan lil alamin, memberikan kebahagiaan, mencerdaskan mereka, termasuk juga memberikan kesejahteraan yang akan mereka nikmati ketika mereka melihat Islam ini sebagai sebuah solusi, bukan sebuah ancaman. Baik, Prof, sebaiknya yang harus kita lakukan sebagai umat Muslim, sebagai umat Islam, dan khususnya dari Indonesia begitu, dari bangsa Indonesia sendiri, agar orang lain itu paham bahwa agama Islam itu indah dan rahmatan lil alamin, sehingga aksi-aksi atau kegiatan dari Islamofobia ini juga hilang begitu di Indonesia dan tidak terulang lagi begitu, Prof. Ya, saya kira seperti yang saya katakan tadi, kita harus memperlihatkan Islam yang ramah, Islam yang saleh, Islam yang moderat, ya. Jangan memperlihatkan Islam yang ganas, Islam yang mudah emosi, Islam yang mendahulukan kekerasan daripada solusi, daripada dialog. Muhammadiyah itu dalam pedoman hidup Islami, warga Muhammadiyah itu sangat bagus memberikan tuntunan pada kita agar kita menjadi pribadi Muhammadiyah, pribadi Islam yang betul-betul berkemajuan, santun, rendah hati, dermawan, dan juga husnul khuluq. Ya, itu yang kita tampilkan untuk memberikan kesan pada orang tentang Islam itu adalah indah. Itu mungkin. Baik, Prof. Terima kasih, Prof, atas penjelasan dan pencerahannya pada kita semua. Kita lanjutkan di segmen berikutnya, tentunya dengan tema Islamofobia di mana-mana.